Masya Allah, santri kami sedang antri untuk vaksin. Qadarullah, Masya Allah, di tempat vaksin ini ada suara musik. Maka lihat santri-santri kami menutup kupingnya agar mereka tidak mendengar suara musik ini. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Ya, ini dari Gelora News. Menyiri santri penghafal Al-Quran, Deddy Corbuzier dan Dias Hendro Priyono diserbu netizen. Dias Hendro Priyono ini anak dari Hendro Priyono ya. Di sini tampilan dari Gelora News, screenshot IG ya, Instagram. Tulisan atau status dari caption dari Dias Hendro Priyono. Kasihan dari kecil sudah diberikan pendidikan yang salah. Di sini Deddy Corbuzier kemudian membalas, mungkin mereka lagi pakai AirPod, terganggu, ya kan? Nah, dibalas lagi sama Dias Hendro Priyono, pinter. Oke, Gelora.co. Deddy Corbuzier dan Dias Hendro Priyono, politisi yang sedang menjabat sebagai staf khusus presiden, tengah menuai sorotan lantaran berkomentar soal video para santri penghafal Al-Quran yang sedang antri vaksin. Dalam sebuah video yang diunggah Dias Hendro Priyono, keduanya sama-sama berkomentar dengan nada keheranan mengenai para santri yang sedang menutup telinga. Para santri tersebut sedang duduk dan mengantri vaksin sambil menutup telinga mereka. Dalam narasinya, disebutkan bahwa santri tersebut adalah para penghafal Al-Quran yang menutup telinga karena mendengar suara musik yang dinyalakan di ruangan itu. Ini saya putarkan videonya ya. Masya Allah, santri kami sedang antri untuk vaksin. Qadarullah, Masya Allah, di tempat vaksin ini ada suara musik. Agar lihat santri-santri kami menutup kupingnya agar mereka tidak mendengar suara musik ini. Barakallahu fikum. Nah, jadi yang dikomentari si Dias Hendro Priyono ini yang kemudian dibalas oleh Deddy Corbuzier dan kemudian sekarang menjadi viral. Itu video itu di mana para santri itu menutup telinganya. Jadi ini para santri sedang ini ya mau divaksin ya. Rombongan para santri ini sedang mau divaksin gitu. Mereka ada di dalam ruangan sedang mengantri untuk vaksin. Dan dalam ruangan itu diputarin ada musik gitu, ada suara musik. Mereka tidak protes gitu, hanya menutup telinga yang mereka punya sendiri gitu. Lewat video para selanjutkan yang Gelora.co tadi ya, Gelora News. Lewat video para santri menghafal Al-Quran yang diunggah pada Senin 13 September 2021 itu, Dias berkomentar soal pendidikan yang salah. Ini komentarnya tadi yang saya sudah baca ya. Sementara itu, kasihan dari kecil sudah diberikan pendidikan yang salah. Standar ganda itu selalu berlaku ya. Karena di sini juga Deddy Corbuzier juga membalas. Kenapa harus membalas seperti itu gitu? Nggak perlu. Apa ya? Kesannya jadi orang-orang mereka. Ini saya tidak omongin Deddy Corbuzier dan maupun si Dias Hendro Priyono. Saya kebanyakan dari kelompok-kelompok seperti ini, mereka teriak-teriak membela hak-hak kaum minoritas, ya seperti yang kalian ketahui lah. Dan itu sebenarnya bukan hal yang salah, betul, tidak masalah, itu bagus. Tapi jangan kemudian tidak menerapkan hal yang sama kepada kelompok yang lain. Dalam hal ini Muslim atau apapun, tidak hanya Muslim saja, apapun itu, jangan kemudian standar ganda selalu kita lihat hari-hari ini gitu. Di sisi lain mereka teriak-teriak untuk membela hak-hak minoritas, kaum minoritas segala macam bla 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 bla. Namun di sisi lain mereka suka nyinyir gitu. Padahal apa yang dilakukan santri ini hanya menutup telinga mereka, kuping mereka. Mereka tidak protes, tidak meminta agar suara musiknya dimatikan, tidak. No. Mereka hanya menutup kuping di mana kuping itu punya mereka gitu loh. Punya mereka.
Di sisi lain mereka teriak open minded, open minded. Apakah ini sebuah open minded? Aneh, sungguh aneh. Mereka selalu, standar ganda selalu kita lihat hari-hari ini. Standar ganda selalu kita lihat. Kenapa harus dikomentarin? Di sini juga banyak tokoh-tokoh dari mereka yang mengomentari hal tersebut. Di sini saya liatin ya. Di sini ada kemudian bentar. ADMS, bentar ya. Banyak riset yang membuktikan pengaruh positif musik tertentu pada tanaman dan hewan. Di negara-negara maju, musik telah lama digunakan sebagai alat pendidikan sejak praskul. Terapi musik digunakan untuk menyembuhkan berbagai gangguan kesehatan dan jiwa. Musik adalah bagian dari peradaban. Apakah setiap orang wajib untuk mendengarkan musik? Saya di sini tidak sedang berbicara haram ataupun halal ataupun yang lainnya, enggak. Kita kesampingkan sebentar masalah itu, walaupun itu penting. Tapi kita kesampingkan dulu. Kita ikuti dulu alurnya mereka. Berbicara kebebasan, berbicara hak, berbicara open-minded. Apakah semua orang harus mendengarkan musik? Toh mereka para santri ini menutup kuping mereka. Cuma menutup kuping mereka, dan perlu kawan-kawan ketahui bahwa untuk menjadi ini, kalau tidak salah ya, mereka ini kan memang akan menjadi, insya Allah akan menjadi hafiz Quran 30 juz. Dan itu masya Allah sekali. Dan menurut saya, mungkin karena adanya mereka ini, hafiz-hafiz ini, penghafal-hafal Al-Quran seperti ini, kita masih bisa hidup tenang hari-hari ini gitu. Saya tidak tahu akan seperti apa bumi ini jika hafiz Quran sudah tidak ada satupun di dunia ini gitu. Jangan sepelekan mereka. Jangan sepelekan mereka, saudaraku. Jangan sepelekan mereka, kawan. Cukuplah dosa kita, dosa yang kita lakukan setiap hari, maksiat yang kita perbuat setiap hari, itu sudah banyak gitu. Jangan kita tambah dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Tidak perlu. Sangat tidak perlu sekali. Mereka ini, hafiz Quran ini, fadilahnya, mereka bisa menyelamatkan 10 anggota keluarga yang mereka inginkan di padang mahsyar kelak. Ini saya dengar langsung dari ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah ya. Dan kalian yang teriak kebebasan, yang teriak open minded, ketika ada seorang hafiz yang karena ya, ini karena ya, ketika mereka para hafiz ini sedang dalam proses untuk menghafal Al-Quran, sedang dalam tahap pendidikan untuk menyelesaikan hafalan 30 juz, masuk suara musik, itu menjadi gangguan buat mereka, menjadi gangguan untuk hafalan-hafalan mereka, bahkan bisa lupa hafalannya, bisa buyar. Mereka cuma menutup telinga. Adik-adik kita yang Masya Allah itu cuma menutup telinga mereka. Tidak ada mereka berkomentar apa-apa. Tidak ada mereka menyuruh mematikan musik. Masya Allah, kok bisa-bisanya hal-hal seperti itu masih dinyinyirin juga, masih dikomentarin juga. Sangat luar biasa sekali negeri ini hari-hari ini gitu. Hal-hal yang tidak perlu untuk menjadi masalah, kini menjadi masalah yang apa ya, mau dibilang apa ya. Nah, di sini juga ada komentar dari Sujiwo Tejo ya, Sujiwo Tejo, nama akun Twitternya Jack Separo Gendeng. Ini di akun Twitter ya. Jangan ngaku demokratis, bila ketawa-ketawa, ngece melihat mereka yang menutup telinganya dari musik. Itu hak mereka, padahal Sujiwo Tejo ini yang merupakan seniman juga ya. Itu hak mereka, hargai. Aku suka musik, nah ini. Aku suka musik dan hidup antara lain dari musik pula. Tapi ku bela hak siapapun untuk tak mau mendengarkan musik. Sujiwo Tejo ngomong seperti ini gitu. Artinya gini loh. Artinya oke lah, musik kita taruhlah bagian dari kesenangan atau ketidaksenangan seseorang. Ada dua, ada yang senang, ada yang tidak senang. Toh dia tidak mengganggu, melarang untuk menghentikan musik itu. Sama seperti kalian ketika kalian selalu teriak-teriak mengenai mempermasalahkan toa azan yang berisik. Iya kan? Sama seperti kalian yang selalu teriak-teriak toa azan berisik. Nauzubillah min zalik. Silakan tutup telinga kalian, kawan. Silakan tutup telinga kalian, saudaraku. Seperti halnya para santri itu. Bukankah toleransi yang indah seperti itu gitu? Lalu kenapa di saat kalian teriak-teriak mengenai toa masjid yang berisik,
ketua masjid yang berisik segala macam, bla bla bla. Di sisi lain, orang yang tidak suka musik, para santri yang tidak suka musik, bukan tidak suka musik ya, saya boleh kesampingkan lah hal ini. Mereka karena memang hafiz, jadi tidak ingin hafalannya terganggu, jadi mereka menutup kuping mereka. Mereka cuma menutup kuping loh. Tidak teriak-teriak suruh dimatikan speaker itu. Padahal di situ jumlahnya mereka banyak loh. Bisa saja mereka lakukan itu, bisa saja. Tapi inilah toleransi yang indah. Tolong kalian yang teriak-teriak open minded itu tadi, tolonglah diterapkan. Jangan standar ganda selalu digunakan gitu. Oke, ini ada video terakhir ya. Ini yang terakhir, bagian terakhir saja. Ini ada video dari di Twitter yang saya dapatkan. Kantongan saya. Sudah data di kantongan saya. Data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Ini video, akhirnya muncul video-video seperti ini gitu. Ini kemudian dari Rocky Gerung juga ada ini. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, uang legend banyak sekali di ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Oke, ini dari Glory News lagi. Volume azan diprotes berdalih toleransi. Santri tutup telinga dengar musik kok nyinyirin. Nanti silakan googling aja ya. Aduh. Di sini juga dari apa ya? Dari oposisicerdas.com, belasan juta subscriber dari Corbuzier terancam lenyap. Netizen serukan unsubscribe imbas nyinyirin santri. Ini dari Republika. Hormati sikap santri yang tutup telinga kala dengar musik. Intinya sekali lagi di akhir video ini saya akan sekali lagi saya berpesan kepada kalian yang sering teriak-teriak kebebasan, apalah itu, open minded lah, apalah segala macam. Tolong bersikap adil. Jangan hanya untuk kalian saja gitu. Ketika di sisi lain ada orang yang tidak sependapat dengan kalian, ada orang yang tidak satu prinsip dengan kalian, ada orang yang beda pemikiran dengan kalian nyinyirin gitu. Kalian nyinyirin. Di sisi lain kalian meneriaki hak-hak kalian yang diambil ceritanya gitu, katanya. Hak-hak kalian yang terganggu, katanya. Namun di sisi lain, orang-orang yang berbeda pendapat dengan kalian, berbeda prinsip, berbeda pandangan, kalian nyinyirin gitu. Di mana letak yang katanya kalian itu cerdas gitu, di mana? Ini menurut saya sangat dungu sekali. Ketika kalian nyinyir dan ketawa jadikan bahan joke, kalian ketawa gitu ketika ada santri yang tutup telinga karena dengerin musik. Sesungguhnya kalian sedang menertawai kedunguan kalian sendiri gitu. Kalian sedang menertawai kedunguan kalian sendiri. Saya yakin 100% orang hafiz yang bisa menghafal 30 juz itu jauh lebih cerdas daripada kalian gitu, yang nyinyirin mereka gitu. Saya yakin itu. Saya yakin 100%, saya bisa pastikan insya Allah mereka lebih cerdas daripada kalian yang nyinyirin para santri ini gitu. Karena menutup telinga mereka dari musik gitu. Kalian mungkin hari ini merasa sok majulah, sok apalah segala macam gitu dengan hedon kalian, dengan sifat hedon kalian gitu. Dan kalian menyepelekan santri-santri ini. Demi Allah, jika tidak ada mereka maka bumi ini juga mungkin sudah tidak ada gitu. Jika tidak ada para santri satupun manusia yang menghafal ayat di muka bumi ini, kemungkinan besar bumi ini juga sudah tidak panjang umurnya gitu. Jadi jangan sepelekan mereka, kawan. Oke, cukup sekian video dari saya. Kita berdoa untuk para ulama, para
habaib, para santri-santri kita, adik-adik kita yang manis-manis itu, yang Masya Allah mengalahkan kita. Saya pun tidak punya hafalan sebanyak itu gitu. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.